Bismillahirrahmanirrahim. Di episode ini saya ingin sedikit menyinggung masalah perpindahan harta. Kalau ke perpindahan itu penyerahannya, kepemilikannya diserahkan saat si pemilik harta masih hidup. Kalau dipandang oleh si pemberi harta itu dianggap adil dan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang ada keterkaitan dengan harta ataupun sebagai ahli waris, mungkin bisa kita pahami itu sah-sah saja dikatakan sebagai hibah. Namun ketika ungkapan si pemilik harta mengatakan, kalau nanti ayah meninggal dunia atau ibu meninggal dunia, tolong di sono buat si anu, yang di sono buat si anu, yang di sini buat si anu, gitu kan. Akan jadi masalah karena ada hukum yang dilanggar. Atau umpamanya menyampaikan bahwa pokoknya harta ayah akan diserahkan buat masjid semuanya. Itu jangan dianggap selesai urusan. Karena ada yang dilanggar. Pertama, kalau tadi kalau yang pertama hibah selesai lah. Terutama kalau bisa harta yang dihibahkan itu harus dibalik namakan. Sehingga tidak menemukan kendala ketika nanti itu rumah atau tanah mau dibalik namakan, si pemiliknya sudah nggak ada. Maka harus dikumpulkan ahli waris semua ikut tanda tangan. Jadi ribetlah urusannya. Tapi kalau betul-betul mau hibah, itu harta segera balik namakan kepada yang ingin dikasih. Supaya tuntas urusannya. Kalau harta itu dikatakan dibagi nanti ketika si pemilik harta meninggal dunia, itu jatuhnya namanya wasiat. Nabi SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak, maksudnya bagian-bagian harta warisan kepada yang berhak. Maka tidak boleh ada wasiat terhadap ahli waris. Jadi nggak boleh. Yang anak pertama dapat sekian ya, anak kedua dapat sekian, itu nggak boleh. Karena Allah sudah memberikan bagiannya dalam Al-Quran. Sehingga Nabi menutup, tidak boleh ada wasiat buat ahli waris. Beda kalau di dalam keluarga, ada di antaranya anak angkat. Yang anak angkat itu nanti kita akan bahas penyebab waris ya. Anak angkat itu bukan ahli waris. Karena mungkin diambil dari pihak lain, tidak ada hubungan nasab atau keturunan. Itu detailnya nanti ya. Tapi karena tahu si bapak ini kalau dia meninggal tuh anak angkat nggak dapat warisan, bisa dia berwasiat. Tolong abang kamu tuh ya yang sebelum kalian lahir kan bapak adopsi anak tuh, abang kamu itu bagi deh sekian dari bapak sebagai wasiat. Itu boleh karena dia tidak dapat warisan. Nah itu ya. Nah, banyak kasus dalam hal ini dan kadang-kadang tidak teliti dan tidak, ya harus diluruskan lah pokoknya. Seorang ayah punya anak pamannya 4 apa 5 gitu. Anak pertama nikah, dia karena memang cukup kaya, dipenggalah tanah untuk bangun rumah. Ini untuk yang pertama. Anak kedua nikah sama seperti itu. Anak ketiga nikah sama seperti itu. Sampai pas anak bontot, nah dia tulis wasiat. Rumah ini, rumah babe amaknya ini, nanti buat si bontot dalam tulisan atau wasiat tersebut. Ini keliru. Kalau mau langsung dihibahkan, dibalik namakan kepada si bontot ketika si ayahnya ini, bapaknya ini, babehnya ini masih ada. Itu selesai. Yang pertama ada kasih tanah dan rumah, bangunkan dan segala macam. Yang bontot dapat rumah, di mana rumah tersebut yang sekarang ditempati. Tuntas, ya. Tapi kalau diwasiatkan itu nanti kalau babeh meninggal, tuh rumah buat si bontot,
itu namanya jatuhnya wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris dilarang oleh Nabi SAW. Kalau itu terjadi, maka rumah terakhir itu ya, akan menjadi harta yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Kan gitu. Dibagi, kalau anaknya berapa sekian dibagi seperti itu. Dan nasi bontot mungkin kebagiannya sedikit. Maka lebih baik kalau itu memang masih memungkinkan orang tuanya masih hidup, dihibahkan langsung kepada si bontot. Kalau terlanjur, maka wasiat harus dibatalkan ya demi hukum. Terus gimana caranya? Paling bahwa dibagi dulu secara hukum waris yang benar, harta sisa peninggalan yang belum dihibahkan kepada si bontot itu karena baru berupa wasiat dan wasiatnya melanggar sabda Nabi SAW, dibagi dulu sekian. Yang pertama dapat sekian, atau kalau mungkin masih ada ibu dapat sekian, atau istri ya, istri si mayit. Dibagi dulu berdasarkan hukum waris. Setelah itu baru ada akad kedua, yaitu hibah. Dari kakaknya hibah kepada adiknya terus semua, sehingga mungkin rumah itu jadi utuh milik si bontot, tapi bukan dengan cara warisan, karena warisannya dia cuma dapat sebagian kecil, tapi yang sisanya yang jadi utuh kembali itu rumah menjadi milik dia dengan jalan ada surat atau ada surat hibah dari abangnya, dari empoknya, diserahkan bahwa bagian aku dari warisan babe ini dapat sekian meter, maka aku hibahkan kepada si bontot. Itu supaya selesai dan bukan utak-atik hukum, tidak, tapi justru meluruskan dan menghapuskan tindakan kemungkaran dan kedoliman yang terjadi dari seorang ayah karena ketidaktahuan, membuat wasiat buat si bontot, padahal itu adalah melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaitan dengan ya harta kalau diserahkan masih hidup orangnya itu bebas secara aturan hukum, silahkan saja sepanjang berlandaskan perasaan keadilan ya pembagian dan pemberiannya. Tapi ketika sudah meninggal itu tidak ada cara lain, karena emang kembali bahwa harta sepeninggal orang si pemilik harta tersebut itu menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.